Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ervika Dias atau biasanya dipanggil dengan Ervika. Saya adalah seorang tunanetra sejak usia remaja, dan saya disebabkan oleh penyakit glukoma, yaitu bawaan dari lahir. Kali ini saya akan bercerita tentang Hari Ibu, yaitu yang berjudul Rasa Kasih Sayang Seorang Mama. Mama saya waktu melahirkan saya mengalami pecah ketuban. Setelah saya lahir, saya diperiksa oleh dokter. Saya dinyatakan glukoma di bagian mata saya. Tapi ibu saya sempat shock atau kaget mendengar kata-kata dokter itu. Tapi mama saya tidak pernah putus asa. Mama saya hanya menangis melihat saya waktu itu sedih melihat saya seperti ini. Tapi mama saya berusaha untuk mencari pengobatan agar saya bisa sembuh, agar saya bisa penglihatannya saya biar bisa lebih panjang, namun sedikit terhalang. Tapi keluarga bapak saya tidak mengizinkan, tapi mama saya tetap berjuang. Waktu itu tadi dokter menyarankan, waktu itu awalnya mama saya mau dioperasi, tapi dokter bilang tapi sangat disayangkan, soalnya waktu itu saya masih kondisi bayi kalau dioperasi sangat disayangkan. Nah seperti itu. Tapi mama saya merasa belum tahu apa-apa itu. Tapi saya diminta pada dokter tetap menjalankan perawatan kesehatan. Tapi kata dokter itu kalau glukoma kelama-kelamaan bisa menjadi buta. Tapi mama saya tidak percaya. Tapi mama tetap berusaha mencari pengobatan yang lain. Namun hasilnya sama saja seperti itu. Tapi biayanya mahal sekali. Setelah saya menjalani perawatan di rumah sakit, baru beberapa bulan saya mengalami kekurangan pendengaran. Saat itu sempat saya dibawa ke rumah sakit lagi, diperiksa lagi, dan saya harus tetap menjalankan pengobatan setiap bulan dan setiap tahunnya itu. Tapi alhamdulillah pendengaran saya masih lumayan normal. Tapi ibu saya tetap merawat saya sehingga saya dewasa. Akhirnya
waktu itu mama saya menyalahkan saya. Jadi waktu itu saya memang sering mengalami kesulitan belajarnya maupun membaca. Soalnya waktu itu penglihatannya saya semakin lama semakin menurun. Jadi saya kalau membaca buku kadang-kadang malas dan seperti itu. Tapi mama saya tidak pernah merasa mengeluh atau bosan. Tapi mama tetap mendampingi saya belajar selama saya masih sekolah. Jadi saya di rumah itu kalau ada PR, mama saya selalu mengajarkan saya untuk belajar mengerjakan tugas atau mengerjakan PR, nah seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu saya sekolah SD saya sudah bisa menulis dan membaca. Tapi kalau ada PR saya masih tetap belajar bersama mama, sehingga saya masuk di sekolah SMP. Saya belajar mengerjakan PR secara mandiri. Tapi alhamdulillah saya bisa mengerjakan secara mandiri, walaupun sedikit saya mengalami kesulitan apabila kalau bukunya itu ada tulisannya yang kecil-kecil, saya tidak bisa membaca. Tapi mama saya itu selalu membantu saya untuk membacakan tulisan yang berbentuk kecil-kecil itu. Akhirnya saya bisa mengerjakan. Bahkan di sekolah pun juga saya pernah mengalami kesulitan membaca yang huruf tulisan di salah satu buku maupun papan tulis ya. Waktu itu pernah saya tidak bisa melihat, tapi alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman beliau untuk membaca. Setelah saya masuk SMP, tak lama kemudian saya sudah sekolah SMK. Nah, waktu sekolah SMK, saat saya duduk di sebangku kelas 2 SMK, saya tidak bisa melihat tulisan di papan tulis. Jadi penglihatannya saya semakin menurun. Nah, tadi saya hanya meminjam buku teman dan fotokopi buku. Jadi saya belajar di rumah dan membaca sendiri, sama didampingi oleh mama. Sampai saya mengalami tidak bisa melihat. Waktu itu mama saya berusaha untuk mencari solusi agar saya tetap disekolahkan di situ. Memang dari awal dulu saya banyak tantangan yang tidak mudah yang saya alami, tapi sangat berat sekali. Tapi mama tetap memberikan jalan yang terbaik. Tapi alhamdulillah waktu itu sekolah-sekolah saya akhirnya mau menerima saya dalam kondisi seperti ini. Tapi saya tidak pernah merasa malu, tidak pernah menyerah walaupun kondisi saya ini. Tapi saya masih bisa belajar bersama teman-teman. Tapi teman-teman saya
justru membantu saya untuk membaca dan menulis. Akhirnya saya bisa mengikuti pelajarannya. Kalau saya ujian, saya dilisan oleh pada ibu guru. Akhirnya saya bisa mengikuti ujian secara langsung. Sampai saya ujian nasional, alhamdulillah saya diizinkan oleh salah satu orang luar atau orang yang mendampingi ujian nasional. Akhirnya saya bisa mengikuti ujian nasional secara langsung. Akhirnya selama saya belajar mulai dari sekolah TK sampai saya lulus SMA, saya selalu didampingi oleh mama dan diajarkan oleh mama. Walaupun saya kondisinya seperti ini, tapi mama tidak pernah malu punya anak seperti saya. Tapi mama rela merawat saya, rela mendampingi saya waktu sekolah. Tapi mama saya tidak pernah merasa bosan. Apalagi jika saya pernah berbuat salah, tapi mama saya tidak pernah memukul atau memarahi. Nah, mama saya hanya menasihati saja dengan kata. Lalu begitu saya sangat tersentuh hati saya bersyukur punya seorang mama yang begitu baik, tulus, bisa menerima dengan saya. Apalagi kondisi saya seperti ini, menjadi seorang tunanetra. Saya rasa teman-teman saya yang lain seorang tunanetra di luar sana, banyak orang tuanya belum bisa menerima anaknya ketika anaknya mengalami keterbatasan. Saya puji syukur saya masih dekat dengan orang tua, masih punya rasa kasih sayang pada orang tua. Akhirnya saya bisa belajar menjadi orang yang berguna, jadi orang yang sukses untuk semuanya yang telah mama berikan kepada saya. Apabila saya ingin sesuatu, tapi mama tidak pernah menyerah. Walaupun saya ingin sesuatu, walaupun sedikit pernah kegagalan, tapi mama saya tidak pernah menyerah, memberikan sesuatu yang terbaik untukku. Akhirnya mama berhasil memberikan sesuatu yang terbaik untukku. Akhirnya aku bisa bahagia dengan pengorbanannya mamaku seperti itu. Apalagi aku mengalami sakit, mamaku juga tidak pernah meninggalkan aku, tapi mama tetap menjaga aku dan merawat aku sampai aku sembuh. Akhirnya aku bahagia memiliki mama dengan penuh rasa kasih sayang, karena mamaku adalah seorang yang luar biasa, tak bisa disebut siapa-siapa. Yang penting saya merasa bahagia. Selamat Hari Ibu. Semoga dengan penuh rasa kasih sayang, penuh rasa cinta kepada seorang ibu, agar kita tetap bahagia. Apabila ibu kita sudah tidak ada, tapi kita masih bisa menyenang kenang-kenangan di masa yang terindah waktu ibu kita masih hidup. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh Indonesia. Saya akhiri. Wali-walidaya. Assalamualaikum. Tombol rekam.